berapa, Pak? Sabar sebentar. Kita baru memulai ya. Kita Pak Cahyo rekam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. Morning. Ini sudah pada sarapan apa belum? Ya. Oke, good morning, everyone. Good morning. Okay. How are you today? How are you today? Fine. Alhamdulillah. Oke. Ada yang sakit? Ada yang sakit nggak hari ini? Nggak ada ya? Semuanya sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini merupakan hari terakhir ya untuk kegiatan pembelajaran sebelum PTS. Sebelum PTS ya, sebelum PTS ini pertemuan kok ini kok di arena MMS? Ini gini aja ya. Soalnya Pak Cah matikan dulu ya. Nah, nanti Pak Cah nyalakan lagi. Oke, nanti Pak Cah nyalakan lagi. Ini Pak Cah nyalakan lagi. Bentar. Enggak, ini beneran. Biar nanti ini Pak Cah matikan dulu suaranya. Dengarkan dulu ya. Nanti tak kasih kesempatan berbicara lagi. Ya, oke baik anak-anakku semuanya. Di pertemuan terakhir sebelum PTS ini, Pak Cah akan menjelaskan pada kalian bahwa besok untuk PTS kelas 4 ya, bahasa Inggris, itu nanti materinya ada 4 lesson ya. Materinya ada 4 lesson. Yang pertama yaitu lesson 1. Lesson 1 yaitu tentang me and my friends and I ya. Ini lesson 1, itu materi yang pertama. Kita di sana akan mempelajari tentang to be ya, penggunaan is, am, are ya, penggunaan is, am, are. Oke. Terus kemudian penggunaan juga kata ganti ya. He, she, it, they, we, you itu besok muncul ya. Itu di lesson 1. Kemudian materi berikutnya yaitu lesson 2 ya. Materi PTS berikutnya itu lesson 2 tentang apa? Tentang food and drinks. Ya, di food and drinks nanti beberapa soal itu kita mengenal nama-nama makanan dan nama-nama minuman. Tapi yang paling penting di lesson 2 itu kita akan belajar membedakan tentang apa? Tentang singular and plural noun, yaitu tentang apa? Kata benda tunggal dan kata benda jamak. Itu paling penting. Nah, misalkan, oh benda ini satu, bagaimana kata ini seharusnya bagaimana? Oh kalau bendanya lebih dari satu, seharusnya bagaimana? Ya, itu untuk lesson 2. Kemudian materi yang ketiga untuk PTS, oh ya, dan juga tentang possessive pronoun ya, my, terus kemudian your, kemudian mine, itu nanti juga akan muncul. Kemudian permohonan minta maaf, apologize, itu juga akan muncul ya, yang seperti di halaman 23. Dan kemudian materi terakhir untuk PTS besok yaitu lesson 4. Lesson 4 akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang time ya, times. Oke, baik anak-anakku semuanya, tak nyalakan lagi. Oke, baik. Oke, baik anak-anak semuanya yang mau menyalakan mic boleh, yang mau menyalakan mic ya. Jadi itu tadi ya untuk persiapan PTS kita besok ya. Dari lesson berapa sampai lesson berapa anak-anak? 1 sampai 4. Ya, 1 sampai 4. Sampai lesson 4 ya. Oke, lesson 4 akan kita pelajari hari ini. What will we discuss now? We will discuss about time. Hari ini kita akan pelajari tentang waktu. Oke, let's start our lesson. Kita awali pembelajaran kita hari ini by saying, dengan mengucapkan basmalah together. Basmalah bersama-sama. Yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Everyone, please open your book, your English book, page 25. Open your book, page 25.
And I will share screen the material here. Oke. Lesson 4, Pak. Yes, lesson 4. Lesson 4 ya. We will discuss about times. About times. Times. Oke, lesson 4 about times. Oke. Baik. Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Oke, baik. Lesson 4. We will discuss about times ya. Times apa artinya anak-anak? Times artinya apa? Jam. Oh iya. Times itu waktu ya, waktu. Jadi bukan jam tapi waktu. Ya kalau kadang kita menyebutnya jam gitu ya. Tapi lebih spesifiknya itu tentang waktu. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ya, langsung saja activities apa saja? Yang pertama, asking and telling time. Asking itu jadi bertanya, telling itu memberitahu. Bertanya dan memberitahu tentang waktu. Oke. Berikutnya, using it's time to and it's time for. Penggunaan dari it's time to dan it's time for ya. Berbeda anak-anak, it's time to dan it's time for itu berbeda. Nah, bagaimana perbedaannya? Nanti kita diskusikan bersama-sama di materi. Oke. Berikutnya, parting. Parting itu berpisah ya, bukan party ya. Kalau party pesta, ini parting itu jadi berpisah. Apa yang harusnya kita ucapkan saat kita misalkan kita mau berpisah sama teman kita mau pergi pulang atau kita mau pergi kemana gitu, bagaimana ucapannya nanti kita pelajari di sini. Oke? Now let's open your book page 26. Okay. Open your book page 26, buka buku halaman 26. Asking ya, oke. Asking and telling times. Sudah dibuka halaman 26? Ini kok belum muncul ya? Ya, Pak. Ya, bentar. Ini kok aplikasinya Pak Cap belum muncul ini. Oh, sebentar. Pak Cahyo klik dulu ini. Nah, akhirnya baru muncul ya. Di halaman 26, di situ disajikan ada gambar jam dinding dan juga ditunjukkan dengan jarum jamnya. Nah, oke, kita baca dulu bersama-sama ya. Oke, listen to and repeat after your teacher. Dengarkan Pak Cahyo terlebih dahulu, kemudian kalian tirukan. Are you ready? Yes, I'm ready gitu ya. Oke. Are you ready? Yes, I'm ready. It is 12 o'clock. It is 12 o'clock. Oke. Ini jam berapa anak-anak? Kalau dilihat di sini jam 12. Kita baca dulu diskusinya nanti. Kemudian ini jam berapa anak-anak? Jam? Setengah satu. Jam setengah satu. Repeat after me. Tirukan setelah Pak Cahyo. It is 12:30. Bersama-sama. It is 12:30. Oke, good. Kemudian di jam ketiga menunjukkan jam berapa ini anak-anak? Jam 12.15. Jam 12.15 atau jam 12:04. Oke, tirukan Pak Cahyo ya. It is a 12:15. It is 12:15. Oke, good. And then, ini jam berapa anak-anak yang Pak Cahyo tunjuk ini? Jam setengah 7. Jam setengah 7. Oke, repeat after me. Tirukan setelah Pak Cahyo. It is 5:30. Come on. It is 6. Oke, good, bagus. Kemudian di jam yang kelima ini menunjukkan apa? Jam berapa ini? Setengah 3. Repeat after me. Repeat after me ya. It is 2:30. Bersama-sama. It is 2:30. Oke, good.
And then the last one. Ini jam berapa anak-anak? Jam 6 6 Jam 6 kurang 15 menit. ya, jam 6 kurang 15 menit. Ya, kita baca dulu ya, tirukan setelah Pak Cahyo. It is a quarter to 6. It is a quarter to 6. Oke. Sip, bagus. Tepuk tangan buat kalian semua dulu yang sudah membaca dengan lantang dan semangat ya. Oke, sip. Oke. Baik, sekarang Pak Jo jelaskan ya. Tadi yang sudah kalian baca ada jam, kemudian cara menentukannya juga ada di situ. Sekarang Pak Jo jelaskan. Nah, tadi sudah muncul ya. Nah, Pak Jo minimasikan dulu. Oke, baik anak-anak semuanya. Ini dia. Jadi penjelasannya adalah kalau ada istilah it is o'clock itu artinya ini jam titik-titik tepat. Ya, misalkan ini yang pertama. It is disebutkan angkanya. It is 7 o'clock. Berarti apa? Ini jam 7 tepat. Mohon maaf, soundnya tak matikan dulu lagi. Soalnya tak matikan dulu. Itu kelihatannya ada yang muter lagu sehingga suaranya masuk sampai sini. Tak matikan dulu ya. Oke, baik. Ya, masuk ya anak-anak ya. Nah, jadi kalau ada penunjuk seperti ini, it is titik-titik o'clock, artinya apa? Ini jam titik-titik tepat. Di sini sebagai contoh, it is 7 o'clock, artinya apa? Ini jam 7 tepat. Kalau it is 9 o'clock, berarti ini jam 9 tepat. Gitu ya anak-anak ya. Oke, sekarang berikutnya. Oke, sebentar. Belum muncul ini. Berikutnya. Nah, di sini tadi ada it is a quarter past. It is a quarter past. Apa yang dimaksud it is a quarter past? Ini dia penjelasannya. Artinya ini jam titik-titik lebih 1/4. Misalkan di sini jam 7 lebih 15 ya. 15 itu artinya 1/4. Karena 1 jam itu berapa menit anak-anak? 60 menit ya. Karena 60 menit maka 1/4-nya berapa? 15. Maka kalau ada it is a quarter past itu artinya ini jam tersebut lebih 1/4 atau lebih 15. Ingat, a quarter nanti ada 2. A quarter past dan a quarter to. Bedanya apa? Nanti Pak Co jelaskan. Berikutnya di sini ada it is a half past. A half di sini artinya setengah ya. A half artinya setengah. Maka kalau it is a half past titik-titik artinya ini jam titik-titik lebih 30 menit atau lebih setengah jam. Contohnya ini. 07.30 dibaca it is a half past 7. Artinya jam 7 lebih setengah atau jam 7 lebih 30 menit. Oke? Oke, sip, bagus. Kalau Pak Cahyo menjelaskan terlalu cepat, nanti bisa diputar ulang siaran YouTube-nya. Oke? Pak Cahyo lanjutkan. Karena waktunya terbatas ya. Cuma 40 menit anak-anak. Zoom-nya 40 menit aja ya. Berikutnya. Terakhir. It is a quarter to. Maaf. Nah, ini dia. It is a quarter to artinya apa? Ini a quarter to diikuti dengan jam setelahnya. To, kalau pakai to, bedanya ya kalau pakai pas, itu pakai jamnya itu sendiri. Tapi kalau pakai to, itu diikuti dengan jam setelahnya. Maksudnya apa? Jadi ini jam setelahnya kurang 1/4. Contohnya ini. Di sini 7.45, tetapi menyebutkannya bukan di sini bukan 7, tapi di sini 8. Di sini 8, ya, artinya 8. It is a quarter to 8. Artinya jam 8 kurang 15 atau 15 menit menuju jam 8. Ya. Oke. Bisa dipahami anak-anak? Sip, bagus.
gambarnya tak hapus ya. Siapa ini yang gambar? Ini belum tak belum tak simpen dulu ya. Pastinya belum tak edit, tak setting ya tadi ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Oke. Nah, berikutnya kita ke ini. Lanjut. Buka bukumu halaman 27. Buka bukumu halaman 27 ya. Oke, tak nyalakan lagi mic-nya. Tak nyalakan lagi mic-nya. Ya, oke. Baik. Mic-nya sudah Pak saya nyalakan lagi. Baik, anak-anak semuanya. Halaman 27 sudah dibuka? Sudah, Pak. Baik, ya. Kita diskusikan sama-sama ya. Siapkan alat tulisnya. Ya, Pak. Siapkan alat tulisnya ya. Oke, baik. Oke, sekarang kita akan menuliskan ya waktu yang benar. Coba, tadi kalau setengah pakai apa anak-anak? Kalau setengah? Suara apa ini? Suara bukunya siapa ini ya? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tenang. Oke. Number one. Jam berapa ini anak-anak? Bahasa Indonesianya dulu aja. Jam berapa ini? Setengah 4. Jam setengah 4. Setengah Oke. Jam 9. setengah 4 itu berarti jam setengah 9. Jam setengah 4 itu berarti kan jam 3 lebih. Jam 3 lebih berapa? Oh. Jam 3 lebih 30. Yuk, ada yang bisa menyebutkan enggak? Bahasa Inggrisnya apa? Is lebih 30 menit tadi pakainya quarter past atau a half past? Lebih 30 menit. Half past. A half past berapa? 3. Oke, good. Ini dia jawabannya betul. Siapa tadi yang jawab itu ya? Jawabannya adalah betul. It is a half past 3. Ya, it is a half past 3. Jam setengah 4. Number 2. Ditulis sendiri, Pak, itu. Ya, ditulis sendiri. Ya, kalau Pak Chan nulisin di bukumu nggak bisa ya? Ya, ditulis sendiri ya. Sudah belum? Belum, ya. Number 2. Nomor 2. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Belum. Oh, belum, ya. Siapa yang bisa? Nomor 2. Itu jam 3 lebih 1/4. Yo, raise hand yang bisa raise hand. Faat, yo Faat. Nomor Faat mana ini Faat? Faat raise hand. Oh, Dava. Yo, Dava sih. Yo, Dava, nyalakan mic-nya Dava. A quarter past 3. Apakah benar? Oke, good. Hebat. Wonderful, Dava. Sip. It is a quarter past 3 ya. Karena apa ini jam berapa? Jam 3 lebih 1/4. Oke, lanjut. Berikutnya. Number 3. Yuk, nomor 3. Siapa yang bisa? Raise your hand. Tadi Dava udah raise hand. Kalau pakai raise hand nanti kan langsung paling atas di sini nanti. Yuk, nomor 3. Jam 9 lebih 1/4. Siapa yang bisa jam 9 lebih 1/4? Tidak ada? Baca hitung sampai 3 tidak ada. 1, 2, 3. Oke, tetot. Ternyata belum ada yang benar. Jawabannya adalah apa anak-anak? It is a quarter past. It is a quarter 9 atau a quarter past 9? A quarter past 9. Oke, good. A quarter past 9. Oke, good Mbak Dahlia. And then next, number 4, nomor 4. Nomor 4. Ayo, yang bisa langsung silakan baca. Bukan. It is jam berapa ini? Jam 7 lebih 1/4. Ayo. It is a. Itu mau. Ini jam 4. Ayo. Jam 4 nomor 4. Jam berapa ini? It is a quarter atau it is a half? Yuk, baca bareng-bareng ya, ganti ya. Oke. It is a quarter. It is a quarter. Terus? Past 7. Oke, it is a quarter past 7. Good.
Nah, bagus. And then number 5. Nomor 5 anak-anak. Ini jam 7 lebih 45. Jam 7 lebih 45. Yuk. Jam 7 lebih 45. Yuk, yang bisa langsung dibaca. Tidak ada? Oke, yuk, tak bantu yuk. A quarter atau a pass? Kok quarter atau a pass? A quarter atau a half? Ya, a quarter atau a half? Ya, a quarter terus pakainya to atau pass? Ya, to, betul. A quarter to? It is a quarter. To 8 atau to 7? Iya, to 8. A quarter to 8 ya. A quarter. Ini jam, oh maaf, jam 6 ya. Oh, keliru. Sorry. I'm sorry. Ya, I'm sorry. Ini jam 6 ke jam 6.45 ya. Sorry. Jadi a quarter to 7. I'm sorry. I am sorry. Maaf. Pak Cao lihatnya dari sini nggak begitu kelihatan. Oke. A quarter to 7. Oke, quarter to 7. I would like to say sorry ya. Please. Oke, next. Berikutnya 6. Nomor 6. Ini jam 6 lebih 30. Tak cek. Oh, Hafizah Alia. Alia. Ini kok Hafizah Alia? Ini bukan Hafiz, ini siapa sih? Hafizah Alia siapa ya? Coba agak kelihatan. Wah, astagfirullah. Ini Mbak siapa namanya? Lupa atau Pak Cahya. Mbak siapa? Mic-nya nyalakan. Fiza. Fiza. Ayo Fiza. Nomor 6 Fiza. Apa Fiza? It is 6:30. It is 6:30. Apakah benar? Oke, good. It is 6:30. Good. Well done Mbak Fiza ya. Alhamdulillah. Bagaimana? Yang belum bisa? Ya nanti ini dari Pak Cao baca chatnya dulu saya tak cek dulu. Banyak banget ini. Ya. Halo. Ya. Ini waduh. Ini malah ada yang pesan hamburger bareng, ini siapa ini? Suaranya kecil. Coba, apakah suaranya Pak Cao masih kecil anak-anak? Enggak. Enggak. Ya, oke. Enggak, Ya, oke. Oke. Ya. Nanti materinya Pak Cao kirim ke grup ya. Materinya PDF-nya nanti Pak Cao kirim ke grup. Tenang saja. Aman anak-anak. Oke, lanjut ya. Ya. Oke. Enggak usah chat, langsung ngomong aja ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Oke, 29. Open your book page 29. Perbedaan antara it's time to and it's time for. Oke, baik ya. Coba tirukan Pak Cahyo. It's time to. It's time to. It's time for. It's Time time for. for. Bedanya apa? Enaknya kita baca dulu aja ya. Enaknya kita baca dulu ya. Oke, kita baca dulu. Nah, tirukan setelah Pak Cahyo ya. Paling atas F. Tirukan setelah Pak Cahyo. It's time for dinner. It's time for dinner. Oke, it's time for class. It's time Time for class. Astagfirullah, siapa ini? For Tolong dong, work. please. Aduh, ini baru belajar ya. Tadi ada yang protes tadi. Woi, belajar, bukan mainan. Sip, Pak Syukur tadi yang protes ya. Oke, kemudian samping kanannya. It's time to eat. It's time to eat. It's time to go. It's time to go. It's time to do homework. Oke, baik. Sekarang perhatikan. Setelah kata for dan setelah kata to, bedanya apa? Ada yang bisa membedakan? Setelah belakangnya for ini apa? Kalau belakangnya to ini apa? Intinya sama sebenarnya anak-anak. Kalimat yang di sebelah kiri dan kanan itu sebenarnya sama. Coba ya, yang sebelah kiri ya. It's time for dinner. Artinya apa? Ayo, ini waktunya makan malam. Sedangkan yang kanan, it's time to eat. Ini waktunya untuk makan.
Ini waktunya untuk makan. Nah, terus bedanya apa? Ada yang bisa bedakan? Osin? Osin, bisa bedakan Sin? Atau Mas Asfa mungkin bisa bedakan? Nah, sekarang Pak Deo kasih tahu ya. Ini dia bedanya di sini. Nah, maaf, suara Pak Deo hilang. Nah, ini dia. It's time to itu diikuti dengan kata kerja. Sekali lagi, it's time to diikuti dengan kata kerja. Sedangkan it's time for diikuti dengan kata benda. Duh, Pak, bedanya kata kerja sama kata benda apa? Perhatikan ini anak-anak. It's time for dinner. Dinner itu sebagai kata benda. Makan malam itu adalah kata benda, bukan aktivitas. Kemudian class. Class itu benda atau aktivitas anak-anak. Class. Kelas. Kelas benda kan, maka pakainya for. Sedangkan di sini to eat, untuk makan. Makan itu kerja. To go. Go itu aktivitas. Kemudian ini homework. Homework itu kata benda. Kalau mengerjakannya itu pakai do. Do homework. Oke? Bedanya di situ. Sekali lagi Pak Cok jelaskan ya. Kalau kita menyebutkan it's time for, misalkan ini, it's time for sleep, itu tidak, tapi it's time for sleeping. Karena sleeping sebagai kata benda. Oh, waktunya tinggal 10 menit. Ya, oke. Cepat banget ya, waktunya tinggal 10 menit ya. Sedangkan it's time. Tugasnya apa? Nah, apa gimana? Pada apa? Pada nyarat. Oh, pada nyarat. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya sabar. Teman-teman, kita di sini ya bisa disetting sebenarnya. Maaf ya. Pak Cok jelaskan dulu, baik ya. Tak jelasin dulu. Tak mute dulu ya. Tak mute dulu ya. Masih halaman 29. Masih di halaman 29 anak-anak ya, masih di halaman 29 ya. Oke, baik. Jadi intinya, aduh, malah Pak Cahyo gambar sendiri ini ya. Oke, baik ya anak-anak ya. Intinya gini. It's time to itu diikuti dengan kata kerja, sedangkan it's time for diikuti dengan kata benda. Nah, berikutnya. Nah, contohnya, it's time to study. Artinya waktunya belajar. It's time for bed. Waktunya tidur. Bed di sini kata benda. Maka disebutkan dengan for. Bed itu kan kasur. Masa ini waktunya kasur? Nah, it's time for tidur. Itu di sini pakainya for. Oke, lanjut ya. Oh iya, speaking. Ini. Nah, misalkan ini, it's time to go home. Artinya waktunya pulang. It's time for dinner. Dinner di sini sebagai kata benda. Maka waktunya makan malam. It's time for lunch. Waktunya makan siang. Dinner, lunch itu adalah kata benda, bukan kata kerja ya. Nah ini, it's time to eat breakfast. It's time to eat breakfast. Ya. Terus kemudian ada lagi ini, it's time for bed. It's time to take a bath. Terus kemudian ada it's time to study. Dan terakhir adalah it's time for gardening. Perbedaannya ini anak-anak. Kalian kan di H ini kan disuruh untuk apa? Membacakan pakailah it's time to sama it's time for. Bedanya di sini. Ya. Kalau di situ pakai kata kerja go, eat, take, study itu kan kata kerja. Maka gunakan to. Kalau belakangnya itu kata benda, maka gunakan apa? For. Oke? Ini tadi kelupaan satu ya. Parting ya, parting itu berpisah ya. Parting itu berpisah. Saya tak kembalikan ke atas dulu. Set. Nah, parting itu di sini anak-anak, maaf ya. Parting itu di sini di halaman, kita kembali ke halaman 29 dulu. Di halaman 29 itu parting itu jadi ini yang paling bawah ini ya, berpisah ya. Jadi kalau kita mau berpisah itu ucapkan apa? Bisa gunakan apa? Bye bye. Goodbye.
Kalau malam bisa pakai good night seperti itu ya. Tapi ini tidak begitu banyak muncul besok ya. Sekali lagi parting itu ya ada apa Mbak Fiza, ada apa? Kok raise hand terus, ada apa ini Mbak Fiza? Oh, ditutup layarnya wes ya. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Jadi itu untuk parting sedikit saja. Terus kemudian ini tadi udah reading, ini membaca. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Baca sendiri, boleh diterjemahkan. Pak Cahyo membantu menerjemahkan soalnya saja. Ya, Pak Cahyo itu kan ada soalnya atau ada bacaan, ada soalnya. Pak Cahyo membantu menerjemahkan soalnya. Nah, nanti bisa kalian jawab ya. Bisa kalian jawab di situ. Oke. Assignment, tugasnya ini, tugasnya. Baik, penugasannya ini. Siapa yang tadi cari tugas ya? Sabar, tenang. Ini tugasnya sudah muncul, ini tugasnya. Oke. Ini ada contoh di halaman 30 itu menyebutkan aktivitas ya. Nah, sekarang tugasnya, ini dia tugasnya anak-anak. Sebentar, ini tak geser dulu ini. Tak geser ke bawah. Nah, jadi tugas kalian adalah what time do you usually do these activities? Artinya adalah kapan kamu biasanya melakukan aktivitas ini ya? I eat breakfast at I eat breakfast at saya makan sarapan pada saat jam berapa? Kamu tulis atau boleh ditulis dulu ya, nanti tulis dulu. I eat breakfast at, silakan tulis dulu jamnya. Kemudian berikutnya ada ini, I pray zuhur at, ya, saya sholat zuhur jam berapa? Jam berapa? Tentunya nanti pakai itu ya, pakai bahasa Inggris ya. Contoh Pak Cahyo ya, yang E ya. I eat breakfast at 6 o'clock. Jam 6 pagi. I eat breakfast at 6 o'clock. Atau kalau pakai setengah, I eat breakfast at 6:30. Ya, saya sarapan pada jam 6:30. Kemudian C, I play with my friends at, saya bermain dengan teman jam berapa? Kemudian I study at, saya belajar jam berapa? Dan kelima, I go to bed at bla bla bla. Saya pergi tidur jam titik-titik. Silakan kalian tulis jamnya jam berapa. Dan tugas kalian adalah ini. Read and record your assignment. Bacalah dan rekamlah ya. Dibaca dan direkam. Aktivitas A sampai E ini ya. Aktivitas A sampai E ini. Maaf ya. Oke. Jadi nanti silakan ini direkam ya. Direkam terus kemudian dikirim voice note ke Pak Cahyo. Ya, ini sesuai dengan diri kalian masing-masing ya. Jadi kalian sebutkan I eat breakfast at, sebutkan jamnya. I pray zuhur at, sebutkan jamnya. I play with my friends at, sebutkan jamnya. I study at bla bla bla, sebutkan jamnya. I go to bed, sebutkan jamnya. Terus kemudian direkam dan dikirim voice note ke Pak Cahyo. Ya, Pak Cahyo tunggu. Terus nanti Pak Cahyo koreksi. Oke, baik. Itu penugasannya anak-anak, kirim ke WA-nya Pak Cahyo. Oke, Pak Cahyo nyalakan lagi. Pak Cahyo nyalakan lagi soundnya. Oke, mana ini? Oke. Oke, baik anak-anak, silakan dinyalakan mic-nya. Ya, silakan dinyalakan mic-nya ya. Pak, nanti Pak. Ada yang coret-coret, Pak. Video ini Pak Cahyo rekam dan juga materinya Pak Cahyo kirim nanti via PDF. Pak, ada yang coret-coret, Pak. Ya. Oke, jadi silakan nanti Ada coret-coret. yang dikirim apa anak-anak? Namanya? Tugasnya apa? Coret-coret, Pak. Ya. Tugasnya dikirim ke grup. Tugasnya diapakan? Voice note apa tulis anak-anak tugasnya? Diam. Voice note. Voice note, tugasnya voice note. Yang dibaca yang mana? Yang diisi jamnya yang mana? Diam.
Yang 1 sampai ini ya, A sampai E ya anak-anak ya. Tidak usah dikirim foto tulisannya, cukup voice note-nya saja. Bisa dipahami anak-anak? Apa? Oke. 1, 2, 3, 4, 5 itu juga difoto enggak? Nggak usah difoto. Cukup voice note. Nanti dikirim dikerjain enggak, Pak? Gimana? Terus yang 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya. Yang ini iya. Diam. Oh enggak. Cukup ini loh. Ini hanya sebagai Diam. contoh aja. Oke? Paham anak-anak? Yang 1, 2, 3, 4, 5 dikerjain, Pak. Tidak. Tidak ya. Jelas? Yang dikerjain yang ini tahu. A, B, C, D, E. Sudah jelas? Oke. Karena waktunya habis anak-anak. Pak Cahyo, I would like to say thank you for your attention. Ya, yang dikerjakan A, B, C, D, E ya. Oke. Let's finish our voice note. Let's finish our meeting by saying hamdalah together. Alhamdulillahi Alamin. Thank you. Ar-Rahmanir-Rahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Maaf. Bye-bye. 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 Oke. Bye, Raida.